Tapi aku minta Mpok dan Mas Reza jangan mencegah pernikahan aku sama calon suami aku. Dan satu lagi, aku mohon, aku minta tolong banget sama Mpok untuk Mpok rawat dan jaga Manda untuk sementara, Pok. Karena suatu saat nanti aku pasti akan bawa Manda. Aku mohon. Dasar perempuan licik. Mau bantuin suami aja operasi. Tapi syarat lu ngerugiin Reja semua. Lu pergi. Dengerin aku dulu, Pok. Mulai hari ini, aku sama Mas Reza sudah resmi bercerai, Pok. Apa, Ana? Apa yang lu bilang? Lu ceraiin Reja juga? Itu artinya aku dan Mas Reza sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi sangat wajar kan kalau aku mau bantuin Mas Reza, tapi aku minta syaratnya sama Mpok. Wajar? Lu bilang wajar? Lu perempuan tega banget ya. Lu udah ninggalin Reja. Udah misahin Sarma sama Manda. Oh, harusnya dengan status aku dan Mas Reza yang sudah gak ada apa-apanya ini, harusnya Mpok berterima kasih dong sama aku. Terima kasih apa? Tapi lu inget, Ana, Reja itu orang tua dari kedua anak lu. Aku tahu, Pok. Ya udah, gini aja, Pok. Terserah, Mpok. Yang kita tahu sekarang, kondisinya Mas Reza sangat kritis. Mas Reza butuh bantuan, butuh tindakan segera. Nyawanya Mas Reza sangat terancam. Mpok tega, kalau sampai terjadi apa-apa sama Mas Reza, gimana nasib anak-anak, Pok? Cuman aku udah gak mau ikut campur apapun. Semuanya aku serahin sama Mpok. Ya Allah, apa yang gue mesti lakuin ya? Gue udah usahain semuanya. Dan emang gak ada jalan keluarnya. Tapi masa iya gue harus terima bantuan dari perempuan biang keladi semua penderitaan si Reja? Tapi gue juga gak mau terjadi sesuatu sama Reja. Bisa-bisa Manda sama Sarma kehilangan ayahnya. Gimana, Pok? Iya, oke. Gue terima. Ya udah, aku secepatnya urus administrasinya Mas Reza ya. Dan setelah ini kita langsung konsultasi sama dokter. Maafin kakak ya, Ja. Kakak terpaksa ngambil keputusan ini tanpa nanya dulu ke lu. Ini semua demi kesembuhan lu, Ja. Bismillah, semoga Allah ridho sama keputusan yang udah hamba ambil. Oh, jadi begitu, Dok. Biar kata udah dioperasi, nggak ngejamin sembuh 100%. Ya, betul sekali, Bu. Saya tidak berani untuk menjamin 100% untuk kesembuhan Pak Reza. Namun begitu, Pak Reza harus tetap menjalankan operasi. Sebab kalau tidak, akan berbahaya untuk keselamatan jiwanya, Bu.
Ntar dulu dok, saya kagak ngerti nih. Ntar. Tadi lu bawa Reja kemari sama anak-anak kan? Iya, Bob. Terus gimana ceritanya? Si Reja apa separah ini? Bob. Yang paling penting tuh sekarang Mas Reza harus dioperasi malam ini. Udah itu aja. Enggak. Gue pengen tahu dulu apa penyebab utamanya si Reja sampai dibawa ke rumah sakit. Ya udah. Kalau emang kamu mau tahu, Mas Reza jatuh karena dia ngejar aku sama anak-anak. Tuh kan, gue bilang apa tadi? Emang elu yang bikin si Reja sakit sampai harus dioperasi. Bener-bener ya, udah gitu elu mau minjemin duit pakai syarat segala. Harusnya elu yang biayain semuanya. Orang biang kerok siapa? Elu. Maaf Bu, kalau bisa jangan berdebat di sini ya. Jadi begini kronologisnya, Pak Reza itu kan memang mengalami kecelakaan sampai kondisinya memburuk seperti ini. Namun berdasarkan dari hasil CT scan yang kami lakukan, cedera yang dialami oleh Pak Reza itu sudah berbulan-bulan lalu, Bu. Dan mengalami cedera bagian dalam otaknya dan mengalami kerusakan. Namun sayang, pada saat itu Pak Reza tidak mendapatkan perawatan dan juga pengobatan yang maksimal. Sehingga kondisinya seperti ini. Jadi maksud dokter, Mas Reza itu memang sudah ada cedera otak sebelum kecelakaan hari ini? Ya. Aduh, Mas Aris nelpon lagi. Gimana ya? Kakak, ini udah malam sayang. Kita pulang yuk. Pulang, Bu. Tapi kakak masih menunggu ayah supaya sadar. Ayah baik-baik aja kok, Nak. Nanti malam kan ayah mau ada tindakan operasi. Jadi sebaiknya kita pulang aja, ya. Ya Allah, kalau bukan karena kesepakatan yang udah gue buat sama Hana, gue gak bakalan ngelepasin Sarma untuk dibawa lagi sama Hana. Kakak dibawa lagi sama ibu. Ya, sayang. Kakak ikut ibu dulu ya. Jangan, Bu. Adikku mau pisah sama kakak. Sayang. Dengerin ibu. Dengerin ya. Kakak kan besok harus sekolah, sayang. Hari ini kakak udah bolos. Masa kakak besok bolos lagi? Nanti kalau ketinggalan pelajaran gimana? Jangan, Bu. Adikku mau kakak pergi lagi. Dek. Ibu akan atur waktu ya. Supaya adik sama kakak sering ketemu. Ya, sayang? Kenapa sih setiap ketemu kakak, ibu harus ngatur kakak? Kenapa kakak nggak tinggal aja bareng adik di rumahnya Ontiva? Ya, Bu. Terus nanti sekolahnya berangkat dari rumah Iva aja. Kak, nggak bisa kayak gitu, sayang. Semua perlengkapan kakak di tempat ibu. Seragam kakak juga di tempat ibu. Kakak sama adik anak yang baik. Anak yang rajin. Anak yang nurut. Kalau kakak sama adik nggak nurut,
sedih. Jadi tolong kali ini dengerin ibu. Ya udah, gak apa-apa. Kakak pulang dulu. Tapi besok kita boleh ketemu kan? Boleh sayang, boleh. Besok Ade boleh ketemu sama kakak ya. Nanti ibu atur waktunya ya sayang. Udah, sekarang kita pulang ya kak. Ade, aku masih kangen sama Ade. Kak, kita harus pulang sayang, udah malam. Ayo. Yaudah. Ibu pulang dulu sama kakak ya. Ada di sini jagain ayah sama waifu. Udah, nggak boleh sedih lah. Nggak boleh sedih. Kakak juga nggak boleh sedih ya. Nanti ayahnya jadi sedih. Doain ayah ya sayang ya. Ayo kak, kita pulang. Po, aku dan Syarma pulang dulu. Aku titip Manda dan juga Mas Reza ya. Iya. Ya Allah, kalau aja nggak ada kendala dari Mas Aris, ingin sekali rasanya aku membawa Manda. Ingin membawa Manda malam ini juga untuk tinggal bersama Syarma di apartemenku. Ade, kita bisa ketemu lagi kan? Kakak pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya kak. Masih tunggu kakak. Adik, mau pulang dulu sama kakak ya.